Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Dwi Matasoli dengan NIM 192231006 yang akan melakukan review artikel terkait 20 hour food recall pada household atau rumah tangga. Baik, nah seperti yang kita tahu di tingkat rumah tangga, survei konsumsi pangan berperan sangat penting untuk mengidentifikasi pola konsumsi, ketimpangan distribusi, serta hubungan antara sosial ekonomi dengan asupan gizi pada anggota keluarga. Survei ini juga memungkinkan analisis perbedaan akses dan juga preferensi pangan berdasarkan dengan wilayah, pendapatan, dan juga budaya makan. Nah, di sini dengan tersedianya data yang komprehensif dari survei konsumsi pangan melalui pendekatan recall, maka peneliti dan bisa juga dibuat kebijakan yang dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas gizi pada masyarakat. Metode review kali ini adalah literatur review dan kita dapatkan artikel utama yaitu Harris Fry et al. 2022 dan artikel pendukung yaitu Kalimbira et al. 2025. Nah, di sini tujuan penelitian pada penelitian Harris untuk mengevaluasi bias dan kesepakatan antara Household Consumption and Expenditure Survey atau HCES dan 24 Hours Recall atau 24 HR dalam mengukur konsumsi makanan fortifikasi di Bangladesh dengan fokus gender. Sedangkan pada penelitian Kalimbira, dia membandingkan estimasi asupan dan ketidakcukupan mikronutrients menggunakan data HCES dan 20 Hour Food Recall pada perempuan usia produktif di Malawi serta potensi penggunaannya untuk kebijakan fortifikasi pangan. Sampelnya untuk yang pertama ini sebanyak 5.604 rumah tangga atau sekitar 23.121 individu. Nah, pada Kalimbira et al. Sebanyak 83 rumah tangga dan 177 wanita dan juga data sekundernya dari Survei Nasional IHS 5 dan juga uji komunitas AHHA. Nah, desain penelitiannya ada analisis komparatif kuantitatif untuk jurnal pertama dan jurnal kedua adalah analisis data sekunder menggunakan komparatif dalam metode survei konsumsi pangan, pembandingan HCS dan juga 20 Hour Food Recall. Metode dan prosedur recallnya pada penelitian Harris dia ada 7 days household recall terhadap 131 jenis makanan dan untuk 20 Hour Food Recall-nya adalah wawancara individu tentang konsumsi makanan selama 24 jam terakhir dan dia menggunakan aturan Adult Meal Equivalent atau AME dan versi lokal estimasi individu. Nah, sedangkan pada Kalimbir et al. Hampir sama, tetapi di sini konversi ke individu menggunakan Adult Female Equivalent atau AFE karena memang di sini adalah perempuan yang lebih dilakukan penelitian. Nah, selanjutnya untuk analisis datanya pada penelitian Harris ini adalah pengukuran bias atau persentase error dan juga agreement menggunakan blend Altman-Potts dan Cohen-Kappa. Kemudian nanti analisisnya statistik dengan mempertimbangkan desain survei berstrata. Sedangkan pada penelitian Kalimbira, dia analisis statistik non-parametrik yaitu Mann-Whitney-U dan juga Chi-square. Dan selanjutnya ada harmonisasi dataset dan penyesuaian musim untuk mengurangi bias dan juga ada analisis R. Nah, selanjutnya untuk reliabilitas dan juga validitasnya, pada penelitian yang pertama adalah validitas meningkat dengan alokasi lokal dari subsampel 140 rumah tangga. Tetapi keterbatasannya, HCES ini tidak sensitif untuk makanan yang dikonsumsi dalam jumlah kecil dan juga tidak menangkap perbedaan gender. Sedangkan pada penelitian Kalimbira, reliabilitasnya dia juga meningkat dengan harmonisasi variabel dan FCT atau Food Composition Table. Nah, untuk keterbatasannya, asumsi distribusi pangan antar anggota keluarga antar anggota di rumah tangga itu atau AFE-nya bisa menimbulkan misclassification bias. Nah, selanjutnya untuk hasil dari penelitian ini di jurnal yang pertama, HCES dan 20 Hour Food Recall sepakat bahwa beras, minyak, dan garam adalah kandidat utama untuk fortifikasi. Dan HCES ini cenderung mengoverestimate konsumsi dibandingkan dengan 20 Hour Food Recall. Nah, kemudian metode HCES lokal ini bisa memperbaiki bias.
Nah, kenapa di sini dia itu overestimate? Karena di Bangladesh budaya makannya itu biasanya berbasis rumah tangga. Nah, makanan itu akan dimasak bersama dan dibagi secara merata. Maka HCES itu akan mencatat banyaknya bahan makanan sehingga bisa overcounting. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, ini hasilnya adalah terdapat perbedaan estimasi kurang dari 20% untuk zat gizi mikro yaitu FeZN, vitamin B2 dan B9. Kemudian terdapat perbedaan besar untuk vitamin B3. HCS ini cenderung underestimate konsumsi dibandingkan 20 hour food recall. Dan juga HCS ini cukup valid untuk pemantauan fortifikasi skala besar. Nah, di sini mengapa terjadi underestimate? Karena di Malawi itu sendiri sebagian konsumsi, terutama di sini penelitiannya untuk perempuan, itu bisa berasal dari makanan kecil, makanan dari tetangga atau pangan hasil kebun pribadi yang sering tidak tercatat dalam HCES, sehingga totalnya nanti akan lebih rendah apabila didata dalam rumah tangga, sehingga bisa saja underestimate ketika dibandingkan dengan 20 hour food recall. Untuk kelebihan pada penelitian jurnal utama ini, ukuran sampelnya besar sehingga bisa representatif nasional dan juga menyertakan pendekatan gender lokal dan metode koreksi bias. Sedangkan pada penelitian jurnal pendukung ini, metode komparatif praktis dan juga konstekstual dan dapat digunakan untuk menilai kebijakan fortifikasi di area terbatas. Sedangkan untuk kelemahan pada jurnal yang pertama, itu tidak akurat untuk makanan yang dikonsumsi sedikit. Kemudian tidak menangkap food away from home dan juga potensi bias gendernya masih tetap ada. Sedangkan pada jurnal kedua itu tidak mengukur aktivitas fisik dan juga antropometri secara langsung dan sampelnya relatif kecil dan juga tidak acak antar studinya. Nah, di sini kita tahu untuk prosedur recall sendiri pada rumah tangga yang pertama adalah wawancara individu mengenai semua makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Kemudian merinci bahan, porsi, cara masak, dan juga waktu makannya. Kemudian menggunakan Food Composition Table atau FCT untuk konversi bahan makanan menjadi energi dan juga zat gizi lain. Pengolahan datanya nanti, data itu akan dikodekan dan dihitung kandungan energi dan zat gizinya. Nah, bila datanya HCES, maka dapat dikonversi menjadi estimasi individu, misalnya AFE atau AME. Nah, apa sih AFE dan AME? Itu adalah rasio yang mana itu disesuaikan dengan usianya mereka. Semisal perempuan dengan usia 19 sampai 29 tahun ternyata rasionya satu karena kebutuhan tiap individu di dalam satu keluarga itu berbeda-beda sehingga tidak bisa untuk disamaratakan. Maka perlu dikonversi menjadi estimasi. Selanjutnya, necessary recall itu akan dibandingkan dengan recommended diary allowance RDA atau estimate average requirements atau ER. Nah, kemudian nanti hitung prevalensinya untuk ketidakcukupan gizi dan juga analisis pola makan pada rumah tangga tersebut. Kemudian untuk penyebab bias yang mungkin saja bisa terjadi pada survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga ini adalah unit data rumah tangga versus individu, yang mana dia bisa menyebabkan under ataupun over tergantung dari pembagian konsumsinya. Kemudian lama recall-nya. Di sini recall yang lebih panjang itu juga bisa berpotensi overestimate karena bisa saja biasnya itu semakin banyak apabila semakin lama. Kemudian pengingat oleh satu anggota rumah tangga itu juga bisa menambah jumlah konsumsi yang sebenarnya tidak dimakan oleh individu tersebut. Dan juga budaya makan dan variasi individu itu juga bisa menyebabkan bias di mana makanan ringan dan pangan lokal itu bisa hilang dari HCES sehingga bisa underestimate dan juga jenis pangan pokok versus tambahan itu bisa menyebabkan overestimate di mana pangan tambahan akan cenderung underestimate. Nah, di sini juga kita akan tahu beberapa hal untuk mengatasi bias, seperti memilih anggota rumah tangga yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyajikan makanan, biasanya ibu rumah tangga. Apabila ibu rumah tangga memiliki kesibukan seperti bekerja, maka bisa dibantu oleh
ART atau yang mengurus rumah tangga itu, yang intinya bisa mengetahui pola makan di keluarga tersebut. Kemudian juga melibatkan anggota keluarga tambahan yang mengetahui pola makan mereka. Dan juga perlu alat bantu visual untuk memudahkan nantinya dan menghindari pembagian merata antar anggota rumah tangga karena tidak realistis. Jadi memang perlu rasio untuk kita ketahui berapa konsumsi sebenarnya dalam satu keluarga tersebut dan juga melakukan repeat recall. Nah, selanjutnya kesimpulan dari review tadi bahwa HCS itu bisa digunakan sebagai alat surveillance konsumsi pangan yang efisien di tingkat rumah tangga, terutama pada negara berkembang dengan sumber daya survei yang terbatas. Namun, hasilnya perlu dikalibrasi dengan 20 food recall untuk mengurangi bias dan disesuaikan dengan kondisi pangan atau pola konsumsi, struktur rumah tangga, dan juga budaya makan. Oleh karena itu, metode recall rumah tangga ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan recall individu, tapi dapat menjadi sumber data pelengkap untuk kebijakan pangan, perencanaan fortifikasi, maupun pemantauan ketahanan pangan secara nasional. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.